Bab 531, Pertempuran. Lin Ming tiba-tiba merasakan gelombang energi panas yang membakar melalui kakinya, mengirim semangatnya melonjak ke langit. Setelah energi ini masuk ke dalam tubuhnya, energi itu dengan ceroboh mengalir melalui meridiannya, menyebar ke segala arah. Segala macam ilusi muncul dalam pikiran Lin Ming. Itu seperti kekuatan manik yang telah lama tertekan di dalam hatinya mulai berlari kencang. Itu menabrak tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih. Ini adalah energi neraka. Lin Ming melihat mayat Zana, ini benar-benar energi yang hilang dari tubuhnya. Sebelumnya, Lin Ming telah mengandalkan token pembantaian darah untuk menyerap sejumlah kecil energi infernal sehingga dia tidak menyadarinya, tapi sekarang sejumlah besar energi infernal telah memasuki dirinya. Lin Ming tiba-tiba merasakan energi infernalnya yang paling dalam, hasrat primitif muncul. Seolah-olah kegelapan yang mengintai di jiwanya muncul ke permukaan. Dia menginginkan darah, dia ingin membunuh, dia ingin memanjakan diri dan merusak keindahan. Pada saat ini, pikiran Lin Ming berdenyut dengan keinginan dan kesenangan yang tak dapat dijelaskan. Dia ingin melampiaskan perasaan ini dan menyerang seperti binatang buas. Perubahan mendadak ini menyebabkan hati Lin Ming menjadi dingin. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan memasuki niat bela diri yang halus, membiarkan suasana hatinya tenang. Lin Ming telah berlatih taktik jiwa sombong untuk waktu yang sangat lama. Selain kekuatan besar dari lautan spiritualnya, energi neraka yang panik hanya meletus sesaat sebelum dapat ditekan. Energi batin ini benar-benar dapat mengganggu pikiran seseorang. Pantas saja masyarakat kota Polaris begitu gila dan aneh. Mungkin karena energi neraka telah meresap ke dalam jiwa mereka dalam waktu yang lama. Saat Lin Ming mengingat ekspresi gembira yang dimiliki Zana ketika dia menyerap energi neraka, juga mata hijaunya yang terganggu, dia tidak bisa menahan nafasnya. Jika dia tidak berhasil menekan energi neraka, mungkin saja dia akan dikendalikan olehnya. Pada akhirnya, dia bahkan mungkin menjadi zombie yang hanya tahu cara membunuh. Lin Ming diam-diam menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Kali ini, matanya sekali lagi bersinar dengan kecemerlangan yang jernih dan murni. Di atas lengannya, tato iblis surgawi yang kabur menjadi sedikit lebih padat, dan wajah iblis yang mengerikan itu juga menjadi lebih ganas. Kekuatan mental anak ini sangat stabil, kata setan raksasa sambil menatap Lin Ming, ekspresinya serius. Ini pertama kalinya dia berada di arena pembunuhan. Ketika rata-rata orang menyerap energi neraka untuk pertama kalinya, mereka akan menjadi tidak rasional dan fanatik karena masuknya energi neraka. Tapi, orang ini sebenarnya hanya memejamkan mata sejenak untuk memulihkan diri. Dia sama sekali tidak sederhana. Zana awalnya adalah salah satu yang terkuat dari yang kuat di tingkat pertama menara Sky Split. Dia telah mengumpulkan banyak energi neraka dan orang itu menyedot lebih dari setengahnya. Namun dia masih bisa menjaga ketenangannya. Energi neraka yang bergejolak semacam ini dapat menyebabkan hasrat dan dorongan hati bahkan orang jenius menjadi lepas kendali. Menarik sekali. Di samping dua iblis raksasa yang berbicara, kata seorang wanita Fey. Dia memancarkan daya tarik seksual yang kental. Dia menghabiskan cairan merah di gelasnya, matanya berkedip kegirangan saat dia menjilat bibirnya. Melihat respon wanita Fey itu, Demon raksasa tertawa. Blood Rose, apakah kamu berpikir untuk merayunya? Jangan terlalu percaya diri, atau rencanamu mungkin gagal dan dialah yang akan memanfaatkanmu. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Selama mereka laki-laki, tidak mungkin mereka bisa mengendalikan keinginan batinnya. Kata wanita Fey, tawanya seperti dentingan lonceng. Di panggung arena, beberapa budak laki-laki dengan cepat bergegas dan menyeret mayat Zana. Tapi, mereka meninggalkan cincin spasial Zana. Menurut adat istiadat di arena medan perang, semua harta benda almarhum, termasuk cincin spasial, menjadi milik pemenang. Satu-satunya hal yang disimpan menara Sky Split setelah kematian seorang peserta adalah token pembantaian darah. Tuan, ini milik Anda. Seorang budak laki-laki membawa cincin spasial Zana dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lin Ming. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Lin Ming menghentikan budak yang menyimpan mayat itu. Budak itu terkejut ketakutan. Dia segera berkata, pertanyaan apa yang dimiliki Tuan? Apa syarat untuk memasuki level kedua? Budak itu dengan hormat berkata, Tuan, menurut aturan menara Sky Split, untuk memasuki level kedua, seorang kontestan harus memperoleh 12 kemenangan beruntun di level pertama, atau memperoleh kemenangan hingga tidak ada yang berani menantang mereka. Saya mengerti. Lin Ming dengan santai melemparkan Blood Demon Crystal tingkat rendah ke budak itu, 12 kemenangan beruntun tidak terlalu sulit. Agaknya, semua jenius dengan budidaya lebih tinggi langsung pergi ke menara Sky Split tingkat kedua atau bahkan lebih tinggi. Di tingkat pertama menara Sky Split, tidak ada seorang pun di sini yang membuatnya merasa terancam. Apakah ada orang lain yang akan muncul? Lin Ming bertanya. Matanya menyapu area di mana iblis raksasa berada. Arus pasang surut bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelumnya, manusialah yang dipaksa kembali oleh iblis raksasa. Tapi sekarang iblis raksasalah yang dipaksa mundur oleh manusia. Bocah ini, dia pasti berpikir dia tak terkalahkan. Di sudut arena, seorang iblis raksasa bertubuh besar memecahkan kaca di tangannya. Setan raksasa ini mengenakan pakaian hitam dan membawa tanah liat sepanjang 9 kaki di punggungnya. Kekuatannya juga berada di antara para elit di lantai pertama menara Sky Split. Di dalam kelompok elit pertama, ada juga yang lebih lemah dan lebih kuat.
Rekan setan raksasa besar ini lebih kuat dari sana. Kamu ingin naik. Guntur anak itu cukup rumit, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan metode kultivasi kita. Jika saya tidak salah, maka guntur itu seharusnya berasal dari jiwa guntur tingkat bumi tingkat menengah. Seolah-olah aku akan menempatkan jiwa guntur tingkat bumi tingkat menengah di mataku. Saya hanya tidak tahu apakah orang itu memiliki kemampuan lain atau tidak. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Bukankah kamu juga memiliki kemampuan upaya terakhir? Itu benar. Setan raksasa berpakaian hitam tertawa dan kemudian berdiri. Aku akan melawanmu. Setan raksasa berpakaian hitam melompat. Dia langsung melompati penonton. Tubuhnya yang setinggi 10 kaki membawa beban beberapa ribu jin tanah liat lebih banyak. Saat dia mendarat di atas panggung, rasanya seperti palu besar menghantam tanah, langsung menghancurkan ubin tempat dia mendarat. Baik, setelah iblis raksasa berpakaian hitam mendarat, dia mengeluarkan raungan buas seperti binatang buas. Teriakannya memekakkan telinga. Tubuh bagian atas telanjangnya dibungkus dengan rantai baja tebal. Saat dia bergerak, rantai tebal ini saling bertabrakan, setan raksasa ini tampak seperti gorila raksasa. Lin Ming menatap demon raksasa berpakaian hitam. Hanya dari kekuatan auranya, dia tahu bahwa lawannya jauh melampaui sana. Itu adalah Raja Claymore dari Sekte Iblis Pembantaian, Gu Yue. Beberapa orang di tribun langsung mengenali setan raksasa berpakaian hitam ini. Sekte Iblis Pembantaian adalah sekte kelas 5, dan Gu Yue adalah murid langsungnya. Kekuatannya bisa masuk peringkat 10 besar. Kali ini, anak itu kurang beruntung. Gu Yue, bunuh dia. Bunuh anak itu. Semua iblis raksasa di arena berteriak dengan parau. Bahkan ada beberapa wanita Fei yang berteriak ketika mereka melepas ikat perut mereka dan dengan liar melambaikannya ke udara. Gu Yue mengeluarkan lebih banyak tanah liat dari punggungnya. Dia mengayunkan pedangnya, memukul lantai dengan ujungnya dan menyebabkan ubinnya pecah. Dia dengan kasar tersenyum dan berkata, "Wah, jika pertempuran terakhir itu adalah segalanya yang kamu miliki, duduk saja di sana dan mati." Matahari hitam bersinar langit. Claymore ditebang, dan cahaya hitam muncul di depan pedang Gu Yue. Pada saat ini, esensi iblis yang mengepul membentuk matahari hitam besar di sekitar tubuh Gu Yue. Api hitam menyala di sekelilingnya, mengubah tanah menjadi lava cair. Tombak Lin Ming ditusukkan. Busur tebal dari guntur iblis pemadam darah menembus api hitam itu, langsung menembus matahari hitam. Namun, ketika petir merah ingin menerobos api hitam, itu sebenarnya ditangkap oleh esensi iblis. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengulangi langkah ini. Kalau begitu, matilah. Gu Yue menyeringai jahat. Langit hitam bersinar matahari hitam miliknya tidak tertekan oleh kekuatan guntur ini, namun sangat tangguh. Dengan matahari hitam yang mengikat guntur pemadam darah, dia bergegas ke Lin Ming. Bang! Gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar, mengangkat semua ubin lantai. Semua ubin di lantai meleleh, dan bahkan bagian dangkal dari lantai baja gelap di bawahnya pun meleleh. Selama ledakan ini, sosok Lin Ming terbang mundur. Hanya bajunya yang sedikit gosong. Kamu cukup pandai berlari. Tapi, hanya karena kamu bisa melarikan diri sejenak bukan berarti kamu bisa melakukannya selamanya. Gu Yue membuka lengannya dan sinar esensi iblis yang tebal keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat menyebar ke sekelilingnya, sepenuhnya mengelilinginya dan Lin Ming. Hanya dalam beberapa saat, ratusan sinar yang terbentuk dari esensi iblis terjalin menjadi jaring rapat yang menyelimuti keduanya. Lin Ming dengan tenang melihat sekeliling. Yang dia lihat hanyalah pancaran esensi iblis tebal yang tak terhitung jumlahnya yang melambai dengan liar, seolah-olah itu adalah ular piton hitam yang menari di udara. Gu Yue bahkan telah menggunakan penjara Black Nake miliknya. Pertarungan ini harus segera selesai. Dikatakan bahwa penjara ular hitam adalah jaring yang tak terhindarkan yang menutupi langit dan bumi. Sekarang, anak laki-laki ini hanya bisa bertemu Gu Yue dalam tabrakan frontal, dan inilah yang paling menjadi spesialisasi Gu Yue. Semua iblis raksasa di arena menjadi bersemangat saat melihat ini. Bakat ras iblis raksasa sebagian besar diwakili oleh kekuatan serta kemampuan bertahan dan menyerang mereka. Tapi, kecepatan mereka lebih rendah dari manusia. Jika kecepatan Lin Ming dibatasi oleh penjara Black Nake, maka dia hanya bisa menghadapi Gu Yue secara langsung. Jika manusia menyerang iblis raksasa dalam huru-hara yang ganas, maka itu sama saja dengan meminta mati. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Gu Yue melolong, matahari hitam bersinar langit. Bang! Matahari hitam muncul sekali lagi di sekitar tanah liat Gu Yue. Yang ini lebih besar dari sebelumnya, dan berkobar dengan energi yang lebih panas. Meskipun Gu Yue merajalela dan kejam, dia tetap tidak meremehkan Lin Ming. Serangan ini mengandung 30% esensi sejatinya. Dia menggenggam tanah liatnya dengan kedua tangan dan menebangnya. Matahari hitam itu seperti meteor hitam menyala yang menabrak Lin Ming. Dengan adanya penjara Black Nake, tidak ada tempat untuk lari. Di hadapan matahari hitam yang terik ini, Lin Ming terkekeh saat berkata. Sepertinya yang bisa kamu lakukan hanyalah mengulangi langkah ini juga. Anda berada di ambang kematian dan Anda masih bersikap fasih. Matilah. Claymore sepanjang 9 kaki ditebang. Saat matahari hitam terik mendekat, Lin Ming dengan ringan menjentikkan jarinya. 3 jiwa guntur berkumpul menjadi satu, jiwa guntur iblis ilahi meraung. Dengan suara menusuk yang nyaris tak terdengar, jiwa guntur iblis ilahi tenggelam ke dalam terik matahari hitam dan pecah dari sisi lain.
Dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, ia mendekati tenggorokan Gu Yue. Abaikan, karena energi yang sangat terkompresi dari jiwa guntur iblis ilahi, Gu Yue berpikir bahwa ini adalah senjata tersembunyi biasa. Tanpa pikir panjang, dia langsung meninjunya. Sebenarnya, senjata ini terlalu cepat sehingga dia tidak bisa melancarkan serangan yang lebih kuat. Namun, bahkan jika tinju Gu Yue telah ditempa, atau bahkan jika itu dibungkus dengan esensi iblis, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan jarum baja iblis ilahi yang sangat tajam. Esensi sejati pelindung Gu Yue ditembus oleh jarum baja iblis ilahi seperti kertas tipis, langsung diiris. Jarum baja iblis ilahi tidak melambat sama sekali dan tidak mengubah lintasannya. Tanpa kesulitan sedikit pun, itu menembus tenggorokan Gu Yue. Engah, tenggorokan Gu Yue tertusuk, dan lehernya meledak hingga berdarah-darah. Dia menatap dengan mata lebar penuh keterkejutan. Jarum baja iblis ilahi terlalu cepat, dia bahkan tidak mampu bereaksi dengan tepat pada waktunya. Bab 532, tak tertandingi. Dalam sepersekian detik setelah jarum baja iblis ilahi menembus tenggorokan Gu Yue, itu langsung kembali ke Lin Ming. Gu Yue menatap kosong pada matahari hitam yang terbakar di depannya, pandangannya mulai memudar. Kamu, aku, ayo mati, bersama. Bang, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matahari hitam yang membara telah terbelah oleh puluhan kilatan lampu merah. Sisa kekuatan tumbukan tersedot ke dalam pusaran berputar yang dibentuk oleh segel minum darah, dan kekuatan matahari yang terbakar sepenuhnya ditekan oleh cahaya merah. Maaf, tapi aku tidak punya rencana untuk mati bersamamu. Lin Ming melambaikan tangannya, dan semua segel minum darah terbang kembali ke dirinya, diam-diam menyembunyikan diri. Gu Yue menopang dirinya dengan tanah liatnya sementara tangannya yang lain menahan tenggorokannya. Darah mengalir seperti air terjun saat dia dengan keras kepala menatap Lin Ming, matanya penuh keengganan dan keputusasaan. Bagaimana kamu bisa memecahkannya dengan begitu mudah, bagaimana? Suara Gu Yue serak dan tercekat. Pita suara di tenggorokannya telah terkoyak. Jika tenggorokan manusia ditusuk, mereka akan binasa dalam beberapa saat. Tubuh iblis raksasa benar-benar tangguh. Di arena, penonton yang sebelumnya berteriak-teriak tersentak. Wanita Fei yang menggoda yang sedang melambaikan ikat pinggang mereka menggantungkan tangan mereka di sisi tubuh. Setan raksasa yang telah yakin bahwa Lin Ming akan kehilangan semuanya mulutnya ternganga. Gu Yue juga dikalahkan. Black Sun Shining Sky langsung hancur. Bagaimana mungkin anak manusia ini bisa mengalahkan Gu Yue dalam tabrakan frontal? Orang aneh macam apa dia itu? Cahaya ungu apa yang menembus tenggorokan Gu Yue? Itu terlalu cepat, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di arena, semua orang dari berbagai ras mendiskusikan hal ini. Ketika mereka melihat Lin Ming, mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Di kota Polaris, manusia dan feral sering dipandang rendah. Ini karena mereka lemah. Tapi, manusia yang benar-benar kuat dan tangguh sama-sama ditakuti oleh semua ras lainnya. Di kota Polaris, kekuatan adalah hukum tertinggi. Bang, Gu Yue jatuh tertelungkup ke lantai, memercikkan genangan darah saat dia jatuh. Lin Ming menjentikkan jarinya dan guntur iblis pemadam darah terbang keluar. Seluruh esensi darah Gu Yue diserap dan perlahan-lahan berubah menjadi segel minum darah. Itu dia, mata seorang pemuda Fei bersinar terang. Saat itu, segel merah itulah yang membelah langit hitam matahari bersinar. Meskipun segel peminum darah cepat, mereka tidak bisa menghindari pandangan beberapa master. Jika ketahuan, biarlah. Lin Ming belum mampu mengalahkan Gu Yue hanya dengan guntur iblis pemadam darah, sehingga ia hanya bisa mengekspos segel minum darah dan jiwa guntur iblis ilahi. Namun, semua ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sejati Lin Ming. Lin Ming tidak cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia tak terkalahkan dalam Sky Split Tower. Dia harus berhati-hati. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak master yang akan dia temui. Di masa depan, tidak akan ada seniman bela diri yang akan mengeluarkan tantangan jika mereka tahu bahwa mereka hanya berjalan menuju kematian. Jika seorang seniman bela diri melakukannya, itu berarti mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menang. Pada saat ini, setelah semua gerakan seseorang diketahui dan batas kekuatannya terlihat, maka kematian mereka tidak akan lama lagi. Setelah menarik segel minum darah, energi neraka Gu Yue berubah menjadi panas membara yang meresap ke dalam tubuh Lin Ming, menyebar ke seluruh meridiannya. Segera, keinginan menjengkelkan dan haus darah berusaha menyerang pikiran Lin Ming sekali lagi. Tapi kali ini Lin Ming sudah siap. Dia menutup matanya untuk beberapa saat. Begitu dia membukanya, matanya kembali murni dan cerah. Beberapa budak laki-laki bergegas untuk mengambil mayat Gu Yue. Mereka meninggalkan cincin spasial Gu Yue untuk Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak meliriknya sebelum menyimpannya. Selanjutnya, apakah ada orang yang mau bertarung? Setelah Lin Ming memenangkan pertempuran lain, dia menanyakan pertanyaan ini lagi. Namun tak seorang pun di arena yang berani menjawabnya. Anak laki-laki ini terlalu sombong. Setan raksasa meludah sambil mengatupkan rahangnya. Namun, mereka hanya berbicara. Tak satu pun dari mereka yang berani naik ke atas panggung. Gu Yue, yang baru saja meninggal, lebih kuat dari sana. Bahkan di antara kelompok pertama dia berada di peringkat teratas. Namun, bahkan karakter ini dengan cepat dikirim oleh Lin Ming. Jadi siapa yang masih berani menantang Lin Ming? Bahkan Im yang biasanya berbahaya dan tamak pun menatap Lin Ming dengan ketakutan dan kebencian di mata mereka.
Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dan segera pergi. Tapi ada banyak wanita Fei yang memandang Lin Ming dengan penuh minat. Ada beberapa yang bahkan mengedipkan mata padanya dan mengiriminya sinyal genit. Seluruh arena telah diredam. Dari lebih dari 10.000 seniman bela diri, tidak ada satupun yang berani bertarung. Seorang seniman bela diri manusia menatap Lin Ming di atas panggung, ekspresi kompleks di wajahnya. Emosi yang menggugah memenuhi hatinya saat dia berkata, ini benar-benar ledakan. Di Sky Split Tower, sudah lebih dari 10 tahun sejak manusia menyebabkan ledakan total. Yang disebut ledakan ini adalah ketika tidak ada seorang pun yang berani menantang seorang seniman bela diri di arena. Situasi seperti ini biasanya hanya terjadi pada iblis raksasa dan Fei. Setiap tingkat menara Sky Split memiliki persyaratan tertentu untuk budidaya seniman bela diri. Seniman bela diri yang memiliki kultivasi lebih tinggi harus pergi ke menara Sky Split yang lebih tinggi. Oleh karena itu, para seniman bela diri yang mampu menyebabkan ledakan total di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi mereka haruslah yang paling berbakat. Bagi manusia, ini terlalu sulit. Bahkan talenta tingkat Saint saja tidak cukup. Ini luar biasa. Saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Bakat semacam ini, selama dia tidak binasa, pasti akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Sebaiknya kita tidak melibatkan diri dalam masalah seperti ini. Ada seniman bela diri yang tidak suka mengungkapkan asal-usulnya. Waktu perlahan berlalu. Selama keheningan di arena, seorang pria parubaya berkulit biru yang tampak formal melangkah ke atas panggung. Dia dengan tenang menyatakan, dalam waktu setengah dupa, tidak ada yang datang untuk menantang. Ini benar-benar ledakan besar. Selamat. Dengan uji coba ini, Anda berhak memasuki menara Sky Split tingkat kedua, emblem kemuliaan tak terkalahkan, serta 10 poin pembantaian. Lambang kemuliaan yang tak terkalahkan. Poin pembantaian. Alis Lin Ming terangkat. Dia hanya tahu sedikit tentang peraturan menara Sky Split, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal ini. Pria berkulit biru itu tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Lin Ming tidak terbiasa dengan adat istiadat dan aturan kota Polaris. Sungguh, dari mana asal pemuda ini? Dia terus menjelaskan, di Sky Split Tower, setiap seniman bela diri memiliki otoritas yang sesuai. Seorang seniman bela diri biasa hanya memiliki pangkat otoritas 1 bintang. Setiap kali Anda mendapatkan emblem kemuliaan, otoritas Anda akan meningkat sebesar bintang lainnya. Yang tertinggi adalah 12 bintang. Misalnya, saat ini Anda memiliki peringkat otoritas bintang 2. Untuk semua pengeluaran Sky Split Tower, Anda mungkin menerima diskon 5%. Ketika otoritas Anda meningkat, manfaat yang Anda terima juga akan meningkat. Ada banyak area di Sky Split Tower yang tidak bisa kamu masuki jika otoritasmu tidak cukup tinggi. Tempat seperti apa? Pria berkulit biru itu tersenyum misterius dan berkata, misalnya, ada lelang khusus, atau area budidaya dan harta karun khusus. Area budidaya. Pikiran Lin Ming bergerak. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa pentingnya tempat kultivasi seseorang. Dulu ketika dia berkultivasi di 7 rumah bela diri yang mendalam, pengalamannya benar-benar berbeda setelah menggunakan 7 susunan pembunuhan hebat di sana. Tentu saja, perbedaan antara 7 rumah bela diri yang mendalam dan menara pencakar langit bagaikan langit dan bumi. Menara pencakar langit adalah sumber energi neraka di stepa pembantaian darah, dan juga mengandung hukum aneh yang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun tidak mampu menerobosnya. Kualitas kawasan budidaya ini bisa dibayangkan. Emblem kemuliaan macam apa yang ada di sana? Lin Ming bertanya. Ia sangat tertarik dengan kawasan budidaya tersebut. Mereka ada banyak. Selain Invincible Emblem, ada 100 Victory Emblem, 1000 Killer Emblem, Destructor Emblem, Lord Emblem, dan lain sebagainya. Lin Ming tidak jelas apakah yang disebut Destructor Emblem dan yang lainnya. Dia bertanya, apa yang dimaksud dengan titik penyembelihan? Untuk apa benda-benda itu digunakan? Poin penyembelihan dapat digunakan untuk membeli barang-barang khusus. Misalnya, ketika saya menyebutkan ruang budidaya sebelumnya, ruang tersebut tidak hanya memerlukan otoritas, tetapi seseorang juga perlu membayar kristal setan darah dan poin pembantaian untuk dapat masuk. Selain itu, untuk rumah lelang khusus tertentu, ada barang tertentu yang hanya dapat dibeli dengan titik penyembelihan. Pria berkulit biru dengan sabar menjelaskan kepada Lin Ming. Dipahami. Ketika saya memasuki menara Sky Split, saya mendengar bahwa kekuatan adalah satu-satunya aturan di sini. Tapi Anda baru saja berbicara tentang begitu banyak aturan yang berbeda. Apakah aturan menara Sky Split ini sudah ditetapkan sejak lama, atau dikembangkan oleh individu? Pria berkulit biru itu tersenyum dan berkata, beberapa dari peraturan ini secara alami ditulis oleh orang lain. Tapi, justru karena mereka kuat maka mereka mampu mempertahankan aturan tersebut. Alasan mengapa peraturan ini masih ada adalah karena orang yang memeliharanya adalah Raja Bersayap 10. 10 tuan bersayap, bukan 12 sayap. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ketika Anda mencapai level itu, Anda akan mengetahuinya. Pria berkulit biru itu terdiam setelah berbicara. Lin Ming harus menyerah pada pertanyaannya. Dia mengambil lambang dari pria berkulit biru, ini adalah emblem kemuliaan. Setelah dia mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berjalan menuruni tangga panggung arena. Dimanapun Lin Ming berjalan, kerumunan secara alami akan berpisah di depannya. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya.
Beberapa wanita Fei sebenarnya dengan malu-malu berkedip pada Lin Ming, tapi ketika mereka melihat bahwa dia bahkan tidak melihat ke arah mereka, mereka hanya memberikan huh yang tajam. Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Dia berjalan menuju pintu keluar. Sekarang tidak ada masalah baginya memasuki lantai 2, dia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat dan memurnikan energi neraka dalam dantiannya. Salam, saudaraku. Saat Lin Ming mencapai pintu keluar, seorang seniman bela diri manusia memanggilnya. Saat dia berbalik, dia melihat bahwa seniman bela diri yang memanggilnya adalah salah satu seniman bela diri manusia yang dipaksa pergi oleh Sana. Ketika mereka melihat Lin Ming memandang ke arah mereka, mereka dengan canggung tersenyum. Dibandingkan dengan Lin Ming, mereka sedikit malu dengan tindakan mereka. Seniman bela diri manusia di depan berdeham dan berkata, saya pikir saudara lelaki itu tidak terlalu mengenal menara Sky Split. Jika Anda tidak keberatan, silakan ikut bersama kami. Saya akan membawa Anda mencari tempat yang tenang di mana Anda bisa tinggal, dan juga memberi Anda pengenalan tentang peraturan menara Sky Split. Bagaimana? Lin Ming memikirkannya sejenak dan kemudian setuju. Jika dia memiliki panduan maka segalanya akan lebih mudah. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Haha, kakak terlalu sopan. Yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah kita. Anda benar-benar telah mendapatkan kembali kebanggaan manusia di menara Sky Split. Anda mungkin tidak tahu, tapi biasanya manusia tidak datang ke arena. Jika bukan karena Anda muncul hari ini, kami mungkin berada dalam bahaya. Bahkan jika kami pergi dengan selamat, kami tetap akan dipermalukan. Seniman bela diri manusia menghela nafas dari hati. Arena itu benar-benar dunia iblis raksasa dan Fei. Ketika manusia datang, mereka akan berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Bukan hanya itu, tapi ada banyak tempat di menara Sky Split yang tidak melarang pembunuhan. Dalam hal ini, seseorang harus tidur dengan mata terbuka dan waspada penuh setiap saat. Beban yang ditanggung oleh seorang seniman bela diri sangatlah besar. Bab 533, Setan Surgawi Bintang 7. Saat Lin Ming meninggalkan arena bela diri bersama orang-orang ini, dia mengetahui nama mereka. Orang yang memimpin mereka disebut Suyan, dan orang yang baru berusia 20 tahun dan hampir terprovokasi oleh Sana disebut Wang Dong. Menara Sky Split sangat besar. Arena yang mampu menampung puluhan ribu orang ini hanyalah bagian yang sangat-sangat kecil. Ada banyak sekali bangunan batu yang bertumpuk satu sama lain, dan jumlah orang yang jumlahnya sangat mencengangkan. Jalur dan jalan menara Sky Split selalu berbentuk persegi dan sudut-sudutnya tajam serta bersudut. Semua bangunan terbuat dari batu berwarna abu-abu tua. Itu sungguh-sungguh dan sederhana. Saat kelompok Lin Ming berjalan, dia melihat banyak manusia biasa. Tidak hanya manusia, tapi juga Fei dan demon raksasa. Manusia biasa ini sebagian besar adalah wanita muda dan cantik, serta beberapa pria tampan dan kuat serta pria tampan. Ada begitu banyak manusia, bagaimana mereka bisa mencapai kota Polaris? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. Kota kutub dibangun di atas tebing setinggi 60 hingga 70 ribu kaki, hanya dapat diakses melalui rantai tebal yang menghubungkannya. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi pun tidak akan mampu merangkak naik ke rantai itu. Manusia fana hanya akan bisa tiba jika mereka digendong oleh master tertinggi. Saat Lin Ming berjalan, dia melihat ratusan manusia. Manusia fana ini seharusnya hanya sebagian kecil dari mereka yang ada di menara Sky Split. Secara total, mungkin ada setidaknya 100.000 manusia yang tinggal di menara Sky Split. Suyan melirik manusia yang sibuk dan berkata, menara Sky Split telah ada sejak dahulu kala. Manusia ini sebagian besar lahir di kota Polaris. Nenek moyang mereka awalnya adalah budak yang dibawa ke sini. Setelah itu, mereka tinggal di kota Polaris dan mempunyai anak. Selama beberapa generasi, orang-orang ini masih mustahil meninggalkan kota Polaris. Satu-satunya peluang yang mereka miliki adalah jika mereka mati. Abunya akan bertebaran dari tebing. Dalam arti tertentu, mereka dapat kembali ke tanah mereka. Jadi begitu, Lin Ming tiba-tiba sadar. Kota Polaris sangat luas dan membutuhkan sejumlah besar rakyat jelata untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan para seniman bela diri. Namun, manusia fana ini tidak memahami seni bela diri sehingga mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan kota Polaris. Kota Polaris memiliki sumber daya lahan yang terbatas. Biasanya, orang mati tidak akan dikuburkan. Setelah mati, mereka akan dikremasi dan abunya akan disebar dari ketinggian puluhan ribu kaki di udara. Ini benar-benar dapat dikatakan sebagai debu menjadi debu, abu menjadi abu. Ini adalah kehidupan manusia fana. Dan, di kota Polaris, para seniman bela diri yang tewas di sini juga mengalami nasib yang sama. Lin Ming bertanya, saya mendengar pria berkulit biru itu menyebut tuan-tuan rumah iblis surgawi bersayap 10. Apa itu? Suyan berkata, ada banyak sekali sekte jenius yang melewati kota Polaris setiap tahun, oleh karena itu, ada juga banyak minat di sini. Dimanapun ada minat, di situ juga akan ada individu serakah yang ingin mengambilnya. Anda seharusnya sudah mendengar ini, tetapi sejak zaman kuno ada berbagai kekuatan super dan pembangkit tenaga listrik yang mencoba merebut 12 kota iblis surgawi. Hasil akhirnya adalah mereka semua terbunuh sepenuhnya oleh kutukan misterius yang menyelimuti negeri ini. Setelah itu, orang-orang mengetahui bahwa kutukan stepa pembantaian darah hanya berlaku pada pasukan asing. Kutukan itu tidak mempengaruhi bakat yang berkembang di sini karena energi neraka.
Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik ekstrim berkumpul dan menetapkan aturan. Pembangkit tenaga listrik ini sebagian besar adalah 10 iblis surgawi bersayap, tato iblis surgawi di tubuh mereka telah mengembunkan 10 sayap atau lebih. Su Yan berbicara dengan nada terengah-engah dan iri. Jelas sekali, dia sangat berharap bisa mengumpulkan kekuatan dan kekayaan di menara Sky Split seperti pembangkit tenaga listrik dalam dongeng tersebut. Lin Ming mengerti. Dia terus bertanya, dari 10 iblis surgawi bersayap ini, kebanyakan dari mereka adalah iblis raksasa dan fei, dengan sedikit manusia, bukan? Seperti yang disebutkan, ekspresi bersemangat Su Yan yang awalnya menjadi kecewa. Saya juga mendengar beberapa rumor tentang 10 iblis surgawi bersayap. Di kota Polaris, tampaknya tidak ada manusia 10 iblis surgawi bersayap, juga tidak ada ferals. Ini adalah alasan lain mengapa manusia dan feral memiliki status yang menyedihkan di sini. Apakah bakat alami umat manusia jauh lebih buruk daripada bakat iblis raksasa? Lalu, semakin tinggi levelnya, bukankah kesenjangannya akan semakin besar? Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak terlalu peduli bahwa tidak ada 10 iblis surgawi bersayap manusia di menara Sky Split. Tapi dia merasa sedih dengan kenyataan bahwa bakat manusia sangat buruk. Apakah ini berarti semakin jauh ia berkultivasi, semakin banyak masalah yang akan ia hadapi? Su Yan melihat ekspresi Lin Ming dan menebak apa kekhawatirannya. Dia berkata dengan rasa iri, Saudara Lin, sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana itu. Alasan mengapa bakat manusia lebih buruk daripada iblis raksasa adalah karena tulang dan meridian mereka. Namun, setelah seniman bela diri manusia melewati tahapan penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan ditempa ulang, dan mereka mendapatkan tubuh baru saat mencoba mencapai laut ilahi. Tapi, iblis raksasa tidak akan mengalami hal ini. Dari Raja Iblis Bintang 6 hingga Kaisar Iblis, mereka tidak akan mengalami penghancuran kehidupan. Jadi, ketika manusia mencapai laut ilahi, mereka belum tentu lebih buruk dari iblis raksasa. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mengalami 7 atau 8 penghancuran kehidupan sebelum mereka melangkah ke alam laut ilahi, dan tubuh mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada kaisar iblis dari ras iblis raksasa. Jadi begitulah, Lin Ming menghela nafas lega. Jalur seni bela diri sungguh kompleks dan beragam. Ras yang berbeda juga memiliki sistem budidaya yang berbeda pula. Selama ada metode untuk mengatasi kesenjangan dalam struktur tubuh, maka Lin Ming yakin dia bisa berhasil. Saudara Lin, dengan bakatmu, jika tidak ada masalah maka kamu pasti akan mencapai laut ilahi di masa depan. Anda tidak akan menjadi seperti saya, itu akan menjadi keberuntungan besar jika saya berhasil mencapai ranah inti revolving akhir. Su Yan menghela nafas. Harus dikatakan bahwa ketika Mu Fengxian menjadi orang suci di Pulau Phoenix Suci, dia tidak lebih buruk dari Mu Qianyu. Tapi ketika dia akhirnya mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan, dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Adapun seniman bela diri manusia di Sky Split Tower, bakat mereka lebih rendah daripada Mu Qianyu, sehingga ranah inti revolving akhir sudah menjadi batas alami mereka. Su Yan mengatakan ini, tapi sebenarnya dia bahkan tidak tahu usia sebenarnya Lin Ming. Jika dia tahu Lin Ming baru berusia 18 tahun, kemungkinan besar dia akan terdiam. Saat ini, di lantai 3 menara Sky Split, ada sebuah meja besar yang ditempatkan di ruangan batu hitam besar. Permukaan meja ini diukir dengan tanda yang rumit. Di dekatnya, ada disarai dengan segala macam simbol kompleks, dan bahkan ada kristal setan darah yang menyala di atasnya. Di atas arai, ada gambar hantu yang berkedip-kedip. Ketika seseorang melihat dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa gambar-gambar ini adalah ulangan dari seluruh pertempuran antara Lin Ming dan Gu Yue. Susunan cahaya khusus semacam ini adalah sejenis susunan sihir ilusi. Proses produksi untuk menciptakan salah satunya sangatlah rumit. Seseorang dapat merekam cahaya dan menggunakannya untuk memutar ulang adegan dari susunan sihir ilusi. Pada saat ini, ada iblis raksasa muda yang sedang menonton drama ini. Dia memiliki fitur wajah yang kasar dan dia mengenakan baju besi merah. Ini adalah seorang pemuda yang menyandang gelar iblis surgawi bintang 6 di menara Sky Split, serta menjadi salah satu iblis raksasa paling termasyur dan terkenal di kota Polaris. Ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan seorang pemuda manusia yang budidayanya hanya di alam awal Xiantian. Dia sudah menyaksikan pertarungan ini 3 kali. Pada saat ini, seorang gadis fei yang tampak muda dan lembut berjalan mendekat. Matanya hitam pekat dan cerah. Ada 2 sisik cerah di sudut matanya, dia terlihat sangat imut. Gadis muda fei melihat iblis raksasa muda dan mulai terkikik, Dagu, kamu sedang mempelajari lawanmu. Anda selalu mempelajari lawan Anda. Apakah kamu tidak bosan dengan ini? Kenali dirimu sendiri, kenali orang lain, dan kemenangan akan ada di genggamanmu. Setelah Dagu berbicara, dia sepenuhnya asyik menonton gambar bergerak. Pada saat ini, dia secara khusus menonton adegan di mana Gu Yue menyerang Lin Ming dengan esensi iblisnya. Bukankah itu anak Gu Yue? Saya juga tahu sedikit tentang dia tinggal di tingkat pertama menara Sky Split. Saya tidak percaya Anda punya waktu untuk menonton perkelahian anak-anak kecil ini, betapa membosankannya hal itu. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkan Gu Yue? Dagu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melihat ke arah Gu Yue, tapi anak laki-laki itu. Gadis muda fei mengelus dagunya. Yo, dia dikelilingi oleh esensi iblis Gu Yue. Anak laki-laki itu mungkin akan mati. Tapi saat dia berbicara,
alur pertempuran tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, Lin Ming menyerang Gu Yue dengan Divine Demon Thunder Soul dan membuka Black Sun Shining Sky dengan Blood Drinking Seal. Gadis Fei muda itu tercengang, perubahan situasi terlalu cepat. Benar-benar bertentangan dengan ekspektasinya, Gu Yue meninggal, dan anak manusia itu menang. Saya tidak berpikir dia akan mengalahkan Gu Yue. Dia seharusnya memiliki kekuatan untuk memasuki lantai 2 dan bahkan membuat sedikit kekacauan di sana, tapi dia masih jauh dari melawan kita di lantai 3. Dagu tidak menyangkal kata-kata gadis muda Fei itu. Dia hanya perlahan berkata, nama manusia itu adalah Lin Ming, dan budidayanya hanya di ranah awal Xiantian. Apa? Mata gadis muda Fei melebar. Dia belum bisa melihat budidaya Lin Ming dari gambar hantu dalam susunan sihir ilusi. Dia hanya berada di ranah awal Xiantian. Apakah itu lelucon? Bagaimana mungkin manusia bisa sekuat itu? Itu kebenaran. Selain itu, dia mungkin tidak lebih tua darimu. Itu tidak mungkin. Gadis muda Fei berkata dengan tidak percaya. Itu mungkin. Manusia tidak hidup selama kamu, Fei. Dari penampilannya, paling banyak dia berusia awal 20-an. Dagu berkata sambil menutup disarai gambar cahaya dan menyimpannya di cincin spasialnya. Dia akan menjadi lawan yang menarik jika dia bisa mencapai lantai 3 dalam 2 tahun ke depan. Banyak seniman bela diri yang tinggal di Menara Sky Split selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Bagi para seniman bela diri tingkat tinggi yang hidup selama ratusan tahun, beberapa tahun bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, setiap pertempuran di Sky Split Tower bisa melibatkan hidup atau mati seseorang. Ketika seorang seniman bela diri memasuki panggung, mereka tentu akan sangat berhati-hati. Kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengamati pertarungan dan mencari tahu lawan mereka, atau berkultivasi. Mereka hanya akan menantang orang lain jika mereka yakin mereka mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Harus diketahui bahwa setiap lantai di Sky Split Tower memiliki 10 hingga 20 ribu seniman bela diri. Namun, setiap lantai hanya memiliki satu arena, dan beberapa ratus pertandingan terjadi di arena tersebut setiap hari. Semangat kompetitif gadis muda Fei terangsang oleh kata-kata Dagu, tapi dia belum sepenuhnya yakin. Dia berkata, bahkan jika dia lebih muda dariku, itu tidak berarti dia akan lebih kuat dariku begitu dia mencapai usiaku. Pada saat itu, saya akan lebih maju lagi. Dia bisa berhenti berpikir untuk mengejarku. Setelah mendengarkan gadis muda Fei, Dagu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Fei berumur panjang, bahkan manusia biasa Fei akan hidup hingga 200 tahun. Gadis Fei berusia 20 tahun ini hanya bisa dianggap muda. Wataknya sama dengan remaja. Saat ini, gadis muda Fei di sampingnya tampak lucu dan tidak berbahaya, tapi dia juga seorang iblis surgawi bintang 7. Jika seseorang meremehkannya karena usianya, maka mereka pasti akan mengalami akhir yang menyedihkan. Lin Ming ini benar-benar lawan yang lucu. Tapi, itu hanya ketika dia tumbuh dewasa. Saat ini dia terlalu lembut. Bab 534, Ingatan. Su Yan membawa Lin Ming melewati beberapa jalan berliku sebelum dia tiba di sebuah bangunan batu yang didekorasi dengan mewah di sudut barat laut Menara Sky Split. Meski bangunan batu ini dibangun dari bebatuan abu-abu, namun dinding abu-abunya dibingkai dengan potongan kayu hias yang tebal dan tercium aroma harum dari area tersebut. Ada berbagai macam sutra berharga yang digantung di pintu masuk, dan ada gambar bunga peoni besar yang disulam di atasnya. Ada beberapa gadis muda cantik berdiri di depan layar, mengenakan pakaian menawan yang menonjolkan daya tarik seks mereka. Kebanyakan dari mereka adalah manusia dan sebagian kecil adalah Fei. Hehe, ini tempat yang bagus, kata Su Yan dengan nada membujuk. Saat Lin Ming melihat tempat ini, ekspresi aneh tiba-tiba terlintas di wajahnya, rumah bordil. Tidak, tapi jika saudara Lin menginginkannya, itu juga bisa memiliki fungsi ini, Su Yan menyeringai penuh arti. Sederhananya, ini adalah pondok pelayanan bagi para seniman bela diri. Hal ini terutama ditujukan untuk seniman bela diri manusia. Di sini, selama Anda memiliki Blood Demon Crystals, Anda dapat menikmati semua layanan yang Anda impikan. Faktanya adalah penginapan layanan seniman bela diri di lantai pertama Menara Sky Split adalah yang terburuk. Di level yang lebih tinggi, selama Anda memiliki otoritas, poin, dan kristal setan darah, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Ada harta karun terbaik, bahan langka dan berharga, kontrak yang kuat, metode budidaya terbaik, wanita cantik yang luar biasa untuk diolah, dan sebagainya. Selama Anda bisa memikirkannya, itu akan tersedia. Menara Sky Split bisa dikatakan sebagai surga bagi seniman bela diri paling terkemuka. Saat Su Yan berbicara di sini, seorang wanita mendekati mereka dari pintu kasa. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun dan memiliki daya tarik yang menawan. Dia mengenakan gaun panjang yang mengalir, dan menyambut mereka dengan senyuman. Apakah saya baru saja mendengar Sir Su berbicara buruk tentang kita? Ah, kita sudah menjadi yang terburuk. Wanita berpakaian merah memiliki telinga yang sangat sensitif. Meskipun dia mengelola bisnis di Sky Split Tower, dia masih memiliki budidaya di ranah Hautian. Su Yan terkekeh dan berkata, kata-kata saya diucapkan secara salah, saya harap Nyonya Wei tidak tersinggung. Haha, aku akan meminta Huier menghukummu nanti. Wanita berpakaian merah itu berbicara dengan ramah. Dia melambaikan jari rampingnya dan kemudian menoleh ke Lin Ming, Tuan Su membawa seorang teman hari ini. Bagaimana saya harus menyapa pemuda ini?
Wanita berpakaian merah telah membuka pondok layanan ini khusus untuk seniman bela diri manusia. Di lantai pertama menara Sky Split, Su Yan dianggap cukup kuat di antara para seniman bela diri manusia. Karena itu, dia sering datang ke sini untuk kebaktian, dan mereka tentu saja akrab satu sama lain. Hehe, temanku bermarga Lin, dia bukan orang biasa. Su Yan membual. Tentu saja dia tidak rata-rata. Jika seseorang bisa datang ke menara Sky Split, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang biasa, apalagi tuan ini masih sangat muda. Wanita berpakaian merah itu terkikik sambil melambaikan sapu tangannya ke Lin Ming. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Su Yan menggenggam tangan wanita berpakaian merah itu, dia tidak ingin perilaku konyolnya mengganggu Lin Ming. Apakah Nyonya Wei mengenal Sana dan Gu Yue? Saat Su Yan menyebut kedua nama ini, kulit Nyonya Wei yang kemerahan langsung memucat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja saya kenal mereka. Mengapa Tuan menyebutkannya, itu tidak menyenangkan sama sekali. Membuka bisnis di Sky Split Tower tidaklah mudah. Meskipun seseorang harus membayar pajak dan juga biaya perlindungan yang besar, menara Sky Split hanya melindungi toko dari kehancuran dan perampokan. Ada banyak kasus ketika seorang seniman bela diri yang kuat pergi ke toko dan bertindak berlebihan. Ini adalah perilaku yang tidak dikelola oleh Sky Split Tower. Hal ini terutama berlaku ketika manusia membuka bisnis, mereka sangat rentan terhadap penindasan. Seringkali, iblis raksasa datang dan tidak membayar makanan mereka, mencuri pelayan cantik, atau bahkan membunuh seseorang saat itu juga. Bahkan jika ini terjadi, mereka hanya bisa menanggungnya dalam diam. Zana dan Gu Yue adalah sosok yang galak dan termasyur di menara Sky Split, jadi bagaimana mungkin Nyonya Wei tidak mengenal mereka? Jika dia melihat orang-orang ini, dia mungkin harus segera menutup bisnisnya. Su Yan tersenyum dan berkata, beberapa saat yang lalu, kedua orang ini meninggal di bawah tangan saudara Lin. Ah, Nyonya Wei ketakutan dan dia hampir menjatuhkan sapu tangannya. Kamu bilang Zana dan Gu Yue meninggal. Dan mereka mati untuk, Nyonya Wei menatap Lin Ming, matanya penuh rasa tidak percaya. Memperkirakan usianya, paling banyak dia berusia 20 tahun, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, halus, dan tabah. Dia sama sekali bukan tipe orang yang kejam. Semuanya benar sekali, dan kedua pertarungan bersama bahkan tidak menambah waktu 10 napas. Jadi, oh, kamu tahu. Kata-kata Su Yan terhenti di sini, tapi mata Nyonya Wei berbinar. Menara Sky Split adalah negeri di mana kekuatan adalah rajanya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka mereka ditakdirkan untuk diintimidasi dan dilecehkan oleh orang lain. Jika reputasi Lin Ming meningkat di masa depan dan dia menjadi talenta terbaik yang sebanding dengan Demon Surgawi Bintang 7, maka selama dia mengurus toko kecilnya sedikit, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan kaya raya, setidaknya dia tidak akan diganggu. Namun bagi Nyonya Wei, ini sudah lebih dari cukup. Memikirkan kemungkinannya, hati Nyonya Wei berkobar. Aprikot kecil, persik kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat bantu sapa para tamu. Keluarkan anggur berusia 500 tahun dari ruang bawah tanah dan keluarkan altar. Beritahu dapur dan minta mereka menyiapkan meja berisi hidangan terbaik. Hari ini, semua barang mahal Sir Lin gratis. Pondok layanan seniman bela diri komprehensif semacam ini memiliki berbagai jenis layanan. Itu adalah tempat bagi para seniman bela diri untuk bersantai dan melepaskan tekanan dari stres sehari-hari mereka. Dalam situasi di mana seorang seniman bela diri menghadapi hidup dan mati, mereka akan terus-menerus merasa tegang karena banyaknya tekanan yang diberikan pada mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk melampiaskannya. Namun, ketika seorang gadis cantik bergerak menuju Lin Ming, dia sebenarnya ditolak olehnya. Tuan Lin, apakah gadis ini tidak memuaskan Anda? Nyonya Wei bertanya dengan penuh perhatian. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ruangan yang tenang sudah cukup bagi saya. Suruh makanan diantar ke kamarku. Ini, Tuan Lin, Nyonya Wei memandang Su Yan dengan sedikit malu. Su Yan melihat bahwa Lin Ming tidak terlalu tertarik dengan perayaan tersebut. Dia berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Siapkan ruangan yang tenang untuk saudara Lin dan kita akan pergi bermain sendiri. Baiklah, baiklah, Nyonya Wei mengangguk. Dia mencari pelayan cantik dan memerintahkannya untuk mengantar Lin Ming ke atas. Ruangan itu sangat elegan. Lantainya berwarna biru tua, dan dindingnya diplester dengan dekorasi yang menyenangkan. Tempat tidurnya rapi dan putih, dan ada meja kayu sederhana di tengahnya. Ada juga pot bunga di atas meja yang mengeluarkan wangi menyegarkan. Lin Ming melirik gadis yang membawanya ke sini, kamu bisa pergi. Aku, gadis itu tersipu. Dia gelisah dan menatap jari kakinya dengan mata jernih, malu. Apa yang salah? Jika aku pergi, Nyonya Wei akan menyalahkanku. Gadis itu bergumam sambil menggigit bibirnya. Meskipun dia pendiam, kata-kata sederhana yang diucapkan ini menyebabkan lehernya memerah dan menyebar ke telinganya. Lin Ming tidak bodoh. Dia langsung mengerti maksud gadis ini. Saat dia memandangnya lebih hati-hati, dia terkejut melihat bahwa dia sebenarnya masih perawan. Wanita biasa di kota Polaris tidak memiliki kebebasan maupun status. Bagi mereka, tidak ada hasil yang lebih baik daripada diterima oleh seorang seniman bela diri sebagai pembantu atau selir. Mengenai hal-hal seperti cinta, gadis-gadis ini mungkin belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Setelah mereka dewasa, pengalaman pertama mereka seringkali diberikan kepada tamu istimewa seperti Lin Ming.
Lin Ming secara tidak sadar merasa kasihan pada gadis ini. Siapa namamu? Berapa usiamu? Namaku Waner, dan tahun ini aku berumur 16 tahun. Gadis itu menjawab dengan manis. 16 tahun, kamu setahun lebih muda dari Xingxuan. Tanpa sadar, pikiran Lin Ming terbang kembali ke hari-harinya di benua tumpahan langit, dan dia mengingat Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Xingxuan, dengan nonamu mengawasinya, dia seharusnya baik-baik saja, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Laut Selatan berada dalam kekacauan. Ketika dia pergi, perang antara South Sea Demon Region dan Divine Phoenix Island masih berlangsung. Kekuatan total wilayah Demon Laut Selatan diperkirakan jauh lebih besar daripada Pulau Divine Phoenix. Alasan mengapa mereka tidak melancarkan serangan penuh terhadap Divine Phoenix Island mungkin karena tujuan mereka adalah Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Sekarang masalah dengan Istana Kekaisaran Dewa Iblis telah berakhir, Lin Ming khawatir wilayah Iblis Laut Selatan akan melanjutkan invasi dengan perhatian dan kekuatan penuh mereka. Divine Phoenix Island mungkin bisa bergabung dengan Kuil Zen Agung untuk memperjuangkan akar naga nirwana, tapi mustahil bagi mereka untuk memikirkan agar Kuil Zen Agung membantu mereka dalam menangani wilayah Demon Laut Selatan. Sedangkan untuk wilayah 5 elemen, sekte kelas 4 tersebut mungkin bekerja sama, namun pada akhirnya mereka hanya akan termotivasi oleh keuntungan bagi yayasan mereka sendiri. Jika mereka bertindak, biayanya tidak sedikit. Divine Phoenix Island mungkin dapat menghidupi dirinya sendiri untuk 1 atau 2 tahun lagi. Jika perang terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung kenaikan biaya. Jika ini terus berlanjut, nasib Divine Phoenix Island akan mengkhawatirkan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia memiliki hati yang berat. Dia tahu bahwa pergi saat ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan penuh penyesalan, namun jika rumor sekecil apapun tentang dirinya bocor, maka Divine Phoenix Island akan segera menghadapi kehancuran total. Waner, Lin Ming kembali dari pikirannya. Dia menatap gadis muda itu. Gadis itu dengan cepat menjawab. Saat dia melihat Lin Ming, matanya rumit, dan ada sedikit ketegangan padanya. Jika Nyonya Wei bertanya, katakan padanya itu keputusanku. Dia tidak akan menyalahkanmu. Lin Ming tidak punya waktu untuk hal-hal seperti pemikiran romantis atau berbunga-bunga. Yang ingin dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Saat gadis itu mendengar Lin Ming mengatakan ini, dia menggigit bibirnya dan berkata, ingin mengerti. Lin Ming tidak tahan melihat kekecewaan muncul di mata gadis itu. Sebenarnya, dia tahu betapa sulitnya kehidupan yang dijalani gadis-gadis ini. Sulit bahkan tidak mungkin menemukan seniman bela diri yang kuat dan juga memiliki karakter yang baik. Di Menara Sky Split, karena tekanan besar yang ditanggung oleh seniman bela diri setiap saat, hal ini seringkali menyebabkan mereka memiliki watak yang tidak normal atau mengerikan. Oleh karena itu, budak perempuan sering disiksa sampai mati. Baginya saat ini, Lin Ming tidak hanya kuat tetapi juga baik hati. Dia tampak muda dan sangat tampan. Tentu saja, dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi tuannya. Dalam situasi ini, harapannya hancur. Waner merasa sedikit kehilangan. Setelah meninggalkan Lin Ming, dia tidak yakin bagaimana nasibnya di masa depan. Lin Ming menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak tahan bersikap terlalu kejam. Dia berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kamu pergi dan menunggu di luar di aula? Jika ada masalah maka saya akan menelepon Anda. Jangan biarkan orang lain masuk. Hati Waner terangkat dengan kebahagiaan. Dia dengan cepat mengangguk dan kemudian melangkah keluar menuju aula sambil menutup pintu di belakangnya. Lin Ming menunggu pintu ditutup dan kemudian dengan santai menggambar beberapa rune dan memberi mantra di atasnya. Setelah itu, dia juga meletakkan formasi susunan sederhana untuk mencegah orang lain mengawasinya dan melepas bajunya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin spasial yang dia terima dari Gu Yue dan Sana. Bab 535, mengancam. TLN, ras primata telah diubah menjadi ras Goliat. Keduanya cukup kaya. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencari melalui cincin spasial Gu Yue dan Sana. Di dalam 2 cincin spasial, ada beberapa ratus kristal setan darah tingkat menengah. Selain itu, ada berbagai macam pil dan harta karun. Meskipun mereka tidak dianggap terlalu berharga, itu sudah cukup sehingga Lin Ming tidak akan berada dalam situasi canggung di mana dia tidak memiliki cukup kristal setan darah yang tersedia. Apakah ini kristal setan darah bermutu tinggi? Lin Ming mengeluarkan kotak giok persegi panjang dari dalam cincin spasial Gu Yue. Saat dia membukanya, dia melihat ada kristal merah terang di dalamnya. Blood Demon Crystal bermutu tinggi setara dengan 100 Blood Demon Crystal tingkat menengah. Bahkan Gu Yue hanya punya 1. Kristal setan darah dan batu esensi sejati serupa, keduanya adalah batu yang mengandung energi bawaan yang sangat besar dan dapat digunakan dalam budidaya. Namun, batu esensi sejati hanya dapat digunakan untuk memadatkan esensi sejati dan mengolah dantian. Adapun kristal setan darah, mengandung sejumlah besar energi asal langit dan bumi serta energi darah neraka. Mereka dapat digunakan untuk menghaluskan dan menguatkan tubuh, menguatkan jiwa, serta banyak kegunaan lainnya. Seniman bela diri yang mengikuti jalur ortodoks juga menggunakan kristal setan darah. Tidak ada yang pernah mengeluh bahwa vitalitas darah mereka terlalu kuat. Selain itu, kristal setan darah jauh lebih langka. Semua faktor ini membuat harga kristal setan darah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batu esensi sejati.
Lin Ming menempatkan Blood Demon Crystal bermutu tinggi ini di tangannya dan mulai menyerap energi murni dari dalamnya. Kristal setan darah tingkat tinggi bernilai 100 kristal setan darah tingkat menengah, namun energi darah neraka di dalamnya hanya setara dengan 50 kristal setan darah tingkat menengah. Menggunakan satu saja sama dengan menggunakan 50 kristal setan darah tingkat menengah. Tentu saja, berkultivasi dengan kristal setan darah bermutu tinggi jauh lebih efisien. Tetapi membuang begitu banyak energi berharga hanya untuk peningkatan efisiensi ini adalah biaya yang bahkan tidak dapat dibayar dengan mudah oleh seorang talenta dari sekte besar. Ini juga alasan mengapa Gu Yue memiliki kristal setan darah bermutu tinggi pada dirinya. Saat ini, Lin Ming hanya menginginkan efisiensi lebih. Dia bisa mendapatkan lebih banyak kristal setan darah di masa depan, tetapi waktu tidak akan menunggunya. Yang dia pikirkan hanyalah hari di mana dia mendapatkan kekuatan untuk bertarung dengan Xuan Wuji dan kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Karena itu adalah yayasannya, itu adalah rumahnya. Kekuatan murni energi asal surga dan bumi serta energi darah terus mengalir ke Lin Ming. Cahaya kristal setan darah juga mulai redup secara bertahap. Di dalam Blood Slaughter Stepes, energi asal api relatif tipis. Sebagai perbandingan, ada energi darah neraka yang sangat kental yang merembes ke daratan. Di sini, mengolah dantian dengan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle jauh lebih rendah daripada berlatih Great Desolate Halberd Art. Energi murni dari Blood Demon Crystal dikombinasikan dengan energi infernal dalam Heavenly Demon Tattoo dan kemudian dengan rakus disempurnakan oleh Lin Ming. Mereka yang mempraktekkan seni tombak besar yang sunyi, menempuh jalur pembunuhan. Menggunakan energi darah rendahan ini untuk mengolahnya sangatlah berguna. Lin Ming merasakan energi panas yang membakar mengamuk melalui meridiannya, membuat lingkaran demi lingkaran sebelum memasuki dantiannya di mana ia menyatu dengan pusaran esensi sejati yang mengepul di dalamnya. Dalam proses ini, jiwa dan tubuh Lin Ming dipelihara. Setiap metode budidaya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya, bagi mereka yang mengikuti jalan lurus, mereka biasanya fokus pada pengembangan jiwa setelah mencapai alam Xiantian. Namun, para seniman bela diri yang mengikuti jalur iblis itu sebagian melakukan temper dan menyempurnakan tubuh mereka setelah mencapai ranah Xiantian. Jika Lin Ming hanya mempraktekkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka budidayanya akan bias terhadap esensi sejati atribut api, serta jalannya terbatas pada sistem pengumpulan esensi tunggal. Jika dia mencapai alam penghancuran kehidupan di masa depan, maka sistem metode budidayanya akan terlalu lemah dan kekuatannya juga akan terbatas. Jika dia melengkapinya dengan Great Desolate Halberd Art, yang fokus pada skill ofensif, maka ini akan mengisi banyak celah dalam masalah. Kenyataannya adalah banyak orang memahami hal ini, tetapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untuk sekte besar, sungguh luar biasa jika mereka memiliki satu metode budidaya terbaik. Sekte macam apa yang bisa seperti Lin Ming dan memilih dari berbagai metode budidaya yang memiliki tingkat tertinggi. Harus dikatakan bahwa ketika Lei Jingtian terperosok di ranah inti berputar, dia telah mengorbankan kehormatan dan namanya dan berkolusi dengan wilayah iblis Laut Selatan, semua demi mendapatkan buku iblis kuno. Lin Ming membenamkan dirinya dalam budidaya dan akhirnya lupa waktu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa lampu di atas meja telah padam, dan ada kabut tipis di sekelilingnya. Sepertinya fajar baru saja menyingsing. Saat Lin Ming berdiri, seluruh kerangkanya mengeluarkan suara berderak yang tajam dan keras. Blood Demon Crystal bermutu tinggi di tangannya sudah meredup, tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Tubuhnya lengket karena keringat dan keringatnya diwarnai dengan warna darah yang samar. Bau darah tembaga tercium dari sekelilingnya. Di dalam dantiannya, budidaya Xiantian awalnya semakin terkonsolidasi. Dia hampir mencapai puncak alam Xiantian awal. Saya sudah terjebak di ranah awal Xiantian selama berbulan-bulan. Saya tidak tahu berapa lama lagi sampai saya bisa menerobos ke ranah Xiantian tengah. Metode budidaya jalur iblis benar-benar lebih cepat daripada metode dari jalan lurus. Jika saya dapat mencapai ranah inti berputar sebelum saya berusia 22 tahun, maka saya bertanya-tanya seberapa kuat saya akan dibandingkan dengan master penghancur kehidupan. Lin Ming bergumam kepada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin mandi ketika pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia bergerak sehingga dia menyamping ke pintu dan perlahan mendorongnya hingga terbuka. Di luar aula, ada seorang gadis kecil cantik dan lembut bersandar di pintu. Kepalanya mengangguk. Rupanya, karena rasa kantuknya yang luar biasa, dia tertidur di tempatnya berdiri. Lebih buruk. Gadis kecil itu terkejut. Dia melompat, langsung sadar. Tuan, saya. Waner seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Kenapa kamu berdiri di sini? Apakah kamu belum tidur? Waner buru-buru berkata, Tuan meminta saya untuk berjaga di luar aula. Lin Ming terdiam. Dia hanya berbicara dengan santai, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Waner akan menjaga pintu sepanjang hari dan sepanjang malam. Dia adalah seorang manusia fana. Jika dia berdiri terlalu lama, kakinya akan bengkak. Tapi ini adalah nasib seorang pelayan wanita. Ada banyak pelayan dari keluarga kaya yang harus berdiri di luar kamar majikannya. Mereka harus menuangkan air, membersihkan pispot, dan langsung bergegas ke depan jika dipanggil. Di tempat-tempat dengan aturan yang lebih ketat, bahkan menguap pun dilarang dan akan dihukum dengan tamparan. Setelah seorang pembantu bertambah tua, mereka seringkali dibiarkan tanpa dukungan. Inilah alasan mengapa banyak pelayan bermimpi menjadi selir.
Ini adalah pertama kalinya Waner berjaga di malam hari. Dia takut terlihat malas sehingga dia panik. Pergilah dan istirahatlah. Lin Ming menghela nafas. Dia sempat berpikir untuk membeli kebebasan Waner, tapi sekarang dia menganggap masalah itu sudah selesai. Di kota Polaris, bahkan jika rakyat jelata memiliki kebebasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan orang lain. Jika mereka memiliki kekayaan, maka itu sebenarnya adalah bintang gelap yang menarik malapetaka. Dia mungkin sebaiknya tinggal bersama Nyonya Wei di mana dia memiliki sedikit rasa aman. Lin Ming juga tidak mungkin membawanya. Di negeri berbahaya ini, Lin Ming tidak bisa mengalihkan perhatian untuk melindunginya. Aku, Waner ragu-ragu. Pergi tidur. Lin Ming berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak. Waner membungkuk dan minta diri. Lin Ming belum pergi ke lantai 2. Dia berencana untuk tinggal di lantai pertama menara Sky Split sampai dia mencapai puncak alam awal Xiantian. Saat ini, dia tidak terlalu jauh dari tujuan tersebut. Dengan demikian, Lin Ming berkultivasi, makan, dan tidur di penginapan layanan seniman bela diri setiap hari. Perawatan sehari-harinya seperti mencuci pakaian dan mengganti pakaian semuanya diurus oleh Waner. Dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu. Lin Ming sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak alam Xiantian awal. Hari ini, Lin Ming meninggalkan pondok layanan. Dia ingin pergi ke lantai 2 menara Sky Split untuk melihatnya. Ada kesenjangan kekuatan yang besar antara seniman bela diri di lantai pertama dan lantai 2 menara Sky Split. Gu Yue, yang kekuatannya bisa dianggap berada di puncak lantai pertama, hanya berada di bagian bawah lantai 2. Lantai pertama memiliki puluhan ribu seniman bela diri, tetapi lantai 2 hanya memiliki beberapa ribu. Jumlahnya puluhan kali lebih sedikit. Ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di antara kelompok orang ini. Bahkan jika talenta peringkat Sein datang ke sini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Mereka bahkan tidak berani bertarung dengan seseorang yang levelnya sama. Siapa yang dapat mengatakan bahwa orang yang mereka provokasi bukanlah kaisar yang tak tertandingi di masa depan? Dalam 15 hari terakhir ini, Lin Ming juga memperoleh pemahaman tentang menara Sky Split dari Suyan. Menurut hukum menara Sky Split, seniman bela diri dari lantai pertama tidak bisa masuk ke lantai 2. Tapi, seniman bela diri dari lantai 2 bisa dengan bebas masuk ke lantai pertama. Satu-satunya larangan yang mereka miliki adalah mereka tidak boleh membunuh orang lain secara gegabah di lantai pertama. Jika melanggar aturan ini, mereka akan dikejar oleh tim penegak hukum dan dibunuh. Lin Ming mengikuti instruksi Suyan dan berjalan menuju pintu masuk lantai 2. Karena masih pagi, tidak banyak orang yang berjalan di koridor menara Sky Split, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di pintu masuk lantai 2. Sebuah platform abu-abu muncul di depan Lin Ming. Di atas platform ada susunan transmisi kecil. Selama seseorang masuk dengan izin tingkat kedua, mereka akan bisa langsung memasuki lantai 2. Saat Lin Ming mengeluarkan izinnya dari cincin spasialnya, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tersembunyi mengunci dirinya. Hatinya terasa dingin, dia mulai memancarkan energi neraka yang kental. Siapa ini? Terjadi keheningan kosong untuk beberapa saat. Kemudian, sebuah suara serak tertawa sinis dan berkata, "Hehe, nak, kamu cukup tanggap." Tepat setelah itu, ruang di dekat Lin Ming mulai terdistorsi dan dua pria muncul. Yang satu pendek, yang satu tinggi, dan keduanya mengenakan jubah hitam. Yang pendek dengan jubah hitam adalah seorang Im. Wajahnya berkerut seperti buah kenari kering dan matanya redup dan kuning. Sulit membayangkan kalau Im ini sebenarnya masih muda. Sedangkan pria jangkung itu, kulitnya gelap seperti tinta, dia berasal dari ras Goliath. Saat dia melihat Lin Ming, seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang lesat. Lin Ming tenang saat dia diam-diam menelusuri cincin spasialnya dan memutar esensi sejatinya. Meskipun dia tidak bisa membedakan budidaya keduanya karena perbedaan sistem budidaya mereka, dia masih bisa memperkirakan dari aura mereka. Kedua orang ini benar-benar lebih tangguh dari Gu Yue. Hehe, kamu sendiri tidak perlu khawatir. Kami adalah seniman bela diri dari lantai 2. Yakinlah, kami tidak akan membunuhmu. Itu karena, peraturan tidak mengizinkannya. Lin Ming tidak terkejut. Jika keduanya lebih kuat dari Gu Yue, maka wajar jika mereka berasal dari lantai 2. Apa yang kalian berdua inginkan? Kami mencarimu karena kami butuh sedikit bantuan. Kata Im berjubah hitam. Seniman bela diri ras Im bahkan memiliki lidah hitam, ketika mereka berbicara, rasanya seperti katak yang mengepakkan mulutnya. Maaf, tapi saya tidak tertarik. Lin Ming dengan dingin menolak. Hehe, tidak perlu menolak. Jika tidak, Anda mungkin akan menyesalinya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan percaya diri. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan dis arai berputar di udara. Saat piringan arai berputar, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menciptakan gambar di udara tipis. Saat gambar-gambar ini bergerak, Lin Ming bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah penginapan layanan seniman bela diri tempat dia tinggal. Lin Ming terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat disarai gambar hantu yang aneh. Dalam gambar hantu, Lin Ming bisa melihat Wang Dong dan Suyan. Dia bisa melihat Nyonya Wei yang baru saja bangun tidur, dan dia bisa melihat Waner yang sedang mencuci pakaiannya. Tetapi pada saat ini, energi abu-abu yang aneh menyelimuti seluruh pondok dinas seniman bela diri. Semua orang di dalam sepertinya telah kehilangan jiwa mereka. Nyonya Wei dan Waner segera tersungkur ke tanah.
Suyan menahannya selama beberapa saat sebelum dia juga jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ini adalah serangan jiwa. Lin Ming meringis. Apa yang kamu inginkan? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.